Presiden Joko Widodo melontarkan sinyal akan menaikkan harga BBM atau harga bahan bakar minyak subsidi yakni Pertalite dan solar. Kenaikan harga BBM subsidi tak bisa dihindari karena pemerintah merasa harga BBM subsidi sudah membebani APBN hingga 502 triliun rupiah. Kebijakan ini belum menemui titik temu karena dinilai bukan solusi yang tepat di tengah situasi ekonomi Republik Indonesia yang belum pulih. Apa opsi pemerintah di tengah dilema menaikkan harga BBM subsidi? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekjen Dewan Energi Nasional Kementerian ESDM, Joko Siswanto. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mbak. Serta peneliti Indef Nailul Huda. Selamat sore Mas Nailul. Selamat sore Mbak, selamat sore semuanya. Oke, saya mau ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, ini Menteri Anda, Menteri ESDM Arifin Tasrif sudah mengirim sinyal bahwa subsidi sudah semakin berat membebani APBN, tapi pemerintah tampaknya masih maju mundur soal kenaikan harga BBM subsidi. Pertimbangannya apa, Pak Joko? Ya memang ini tidak mudah ya. Kalau tidak dinaikkan maka beban subsidinya yang perkiraan perhitungannya sudah bisa mencapai 500 triliun lebih, itu sangat berat bagi APBN. Yang kedua, Pertamina sendiri itu kan harus menyediakan sebelum diganti subsidinya oleh pemerintah. Ini juga berat bagi Pertamina. Cash flow Pertamina kalau tidak segera dibayar subsidinya itu akan negatif. Ini kan semakin berat ya. Nah, tetapi kalau juga dinaikkan maka daya beli masyarakat itu juga akan belum sama di seluruh Indonesia gitu ya. Bahkan juga nanti bisa menyebabkan inflasi barang-barang naik. Ini yang menjadi kenapa pemerintah sulit begitu untuk mengambil keputusan selama ini. Tetapi kalau memang itu nanti keputusannya ada penyelesaian harga, maka saya membaca juga sebetulnya di media Presiden menyampaikan masyarakat yang perlu dibantu agar dibantu terlebih dahulu gitu sebelum BBM-nya dinaikkan. Nah khusus Pertalite misalnya itu kan banyak digunakan oleh sepeda motor gitu ya. Nah ini sebetulnya momentum yang paling tepat juga bagi masyarakat sebetulnya untuk beralih ke motor listrik gitu loh. Ini momentum yang tepat saya kira kondisi saat ini. Apabila BBM nanti disesuaikan harganya, maka masyarakat bisa memilih untuk menggunakan kendaraan listrik atau juga angkutan umum gitu ya. Nah ini saya rasa momentum yang tepat juga dan kesulitan yang dialami oleh pemerintah saat ini. Oke, Mas Nailul, ada perbedaan pendapat tadi diakui oleh Pak Joko ya, ada dilema begitu ya antar pemerintah soal kenaikan harga BBM subsidi yang kemudian belum terputuskan ataupun belum terselesaikan. Apa kemudian menurut Anda yang memicu ketidakkompakan antar pemerintah soal kebijakan menaikkan harga BBM subsidi ini? Di satu sisi ada yang mengatakan ini harus segera naik karena membebani APBN, tapi di sisi lain tampaknya maju mundur begitu ya. Tidak kompak ini pemerintah sikapnya, Mas Nailul. Iya Mbak, jadi kalau kita lihat masalah BBM ini, terutama untuk harga dari Pertalite itu adalah Pak Jokowi itu beberapa bulan sekitar bulan Mei, Juni, bahkan sebelum Mei itu seringkali mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga dari Pertalite. Bahwa pemerintah mampu, APBN mampu untuk memberikan subsidi kepada masyarakat, subsidi Pertalite ya tentu saja ya. Nah ini yang saya rasa jadi ketimbangan sendiri nih bagi pemerintah apabila itu memang dinaikkan, maka sekali lagi Pak Jokowi itu mengingkari apa yang dikatakan pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, memang kita juga merasa Mbak bahwa pemerintah ini pasti cukup sulit untuk menentukan kebijakan apa yang tepat bagi masyarakat terkait dengan subsidi BBM. Karena kalau kita lihat tadi yang dikatakan juga sama Pak Joko bahwa memang inflasi kita tengah meningkat. Jadi inflasi kita itu sudah mendekati 5%, bahkan bulan ini bisa 5% lebih. Dan apabila itu Pertalite dinaikkan,
itu inflasi akan bisa tembus hingga 7% saya perkirakan. Nah, ini yang saya rasa berat juga bagi pemerintah. Apabila inflasi itu sampai 7%, maka daya beli masyarakat itu berkurang gitu kan. Nah, ini yang saya rasa harus jadi pertimbangan oleh pemerintah. Ketika daya beli masyarakat itu berkurang, otomatis itu akan mempengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi yang seperti yang sampaikan tadi sama Mas Taufik ya. Oke, Pak Joko, kabarnya sudah ada opsi-opsi yang sedang disiapkan oleh pemerintah ini. Apakah Anda mendengar apa saja, Pak? Jadi sebetulnya opsi yang pertama adalah kan penyesuaian regulasi peraturan presiden tentang siapa-siapa yang berhak menerima BBM bersubsidi. Oke. Ya, itu yang pertama. Caranya bagaimana? Nah, alhamdulillah kan Pertamina juga sudah mempunyai sistem digitalisasi SPBU. Jadi sebetulnya sistemnya sudah siap, gitu, secara bertahap bisa dilaksanakan. Nah, opsi yang kedua, yaitu tadi saya sampaikan bahwa ada pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan motor listrik misalnya. Karena kan Pertalite ini banyak digunakan oleh sepeda motor gitu ya, 60%. Nah, memang opsi terakhir adalah penyelesaian harga, tetapi ini sedang masih dihitung oleh pemerintah. Karena kan sekarang harga crude, harga minyak mentah juga lagi turun, begitu ya. Nah, berapa sebetulnya kalau nanti harga disesuaikan, Pertalite berapa, BBM jenis solar bersubsidi itu berapa, kemudian juga Pertamax berapa, itu lagi sedang digodok, sedang dihitung. Nah, kira agar tidak memberatkan masyarakat, juga dapat meringankan Pertamina dan beban APBN, dan juga tidak menyebabkan inflasi yang terlalu tinggi. Nah, ini lagi dihitung terus, Mbak. Oke, jadi ada 3 opsi yang sedang diperhitungkan, Mas Nailul. Yang pertama adalah pengalihan subsidi dari subsidi terbuka ke subsidi tertutup, begitu ya Pak Joko ya. Yang kedua adalah pengalihan penggunaan dari kendaraan yang menggunakan BBM ke kendaraan listrik. Yang ketiga adalah penyesuaian harga. Mas Nailul, dengan opsi-opsi yang tadi sedang digodok oleh pemerintah, menurut Anda mana yang paling reasonable dengan posisi ataupun dengan kondisi perekonomian Republik Indonesia saat ini, Mas? Ya, Mbak. Jadi gini, kalau misalkan opsi yang tadi menggunakan segala sesuatu teknologinya Pertamina, My Pertamina ya kalau saya rasa ya, itu ini bisa menjadi permasalahan baru. Karena kalau kita lihat, memang kalau untuk masyarakat yang sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan Pertalite, maka akan ada biaya lagi. Biaya apa? Biaya untuk kenaikan, untuk menggunakan data ya, paket data, kemudian harus menggunakan gadget yang lebih canggih gitu kan, dan sebagainya. Nah, kalau opsi yang kedua itu masih reasonable, namun lagi-lagi kalau kita diminta untuk berpindah menggunakan motor listrik, itu harganya berapa gitu kan. Kalau kita lihat, memang harganya masih di atas 30 sampai 50 juta kan, kalau untuk motor listrik saat ini kan. Dan saya rasa itu juga memberatkan juga gitu kan. Nah, yang ketiga, penyesuaian harga. Saya rasa ya penyesuaian harga, dan jangan lupa kemarin Pak Sandiaga Uno itu menuturkan bahwa Indonesia impor minyak dari Rusia yang harganya lebih murah gitu kan. Nah, ini jadi semacam apa ya? Kalau saya bilang yang tadi itu yang impor dari Rusia itu menjadi pertimbangan yang utama gitu kan. Karena kalau kita lihat ya mereka resen banget gitu kan menawarkan harga yang lebih murah, sehingga itu harga di Pertalite kita bisa ditekan gitu kan. Nah, ini yang saya rasa sih pilihan yang tadi yang mendapatkan minyak murah dari Rusia itu yang paling reasonable. Oke, jadi di antara 3 opsi pemerintah, menurut Anda ada opsi baru, sebaiknya pemerintah mau mengimpor minyak mentah dari Rusia, meskipun ada kekhawatiran ada sanksi dari Amerika Serikat, begitu ya? Ya, itu reasonable, itu sudah dijelaskan juga sama Pak Sandiaga Uno gitu ya, bahwa pemerintah telah menjadi hal tersebut gitu. Jadi ini Pak Sandiaga Uno yang menuturkan opsi itu. Oke, tapi kalau menaikkan ataupun penyesuaian harga,
penyesuaian harga terhadap BBM subsidi, Pertalite dan solar, apakah ini solusi yang kurang tepat di tengah situasi perekonomian kita, Mas Nailul? Kurang tepat, Mbak, sayangnya. Jadi memang kalau kita lihat inflasi yang tinggi, dan ada satu opsi lagi, Mbak, adalah realokasi anggaran gitu kan. Realokasi anggaran ini kan juga bisa dilakukan gitu kan, dengan cara bahwa ada beberapa anggaran yang memang tidak urgent dilakukan untuk saat ini yang bisa dialokasikan ke subsidi BBM, ya kan. Nah, ini ada beberapa seperti mungkin ya proyek kereta cepat, infrastruktur, IKN, ya, dan sebagainya yang saya rasa itu bisa dialihkan ke BBM, ke subsidi BBM gitu kan. Dan kemudian ada juga ya beberapa kali kita kan juga melakukan pengetatan anggaran gitu kan ya, realokasi anggaran yang mungkin dari proyek-proyek pemerintah lainnya yang itu bisa dianggarkan ke BBM, ke subsidi BBM. Jadi banyak sekali opsinya selain untuk menyesuaikan harga yang dimana saat ini saya rasa kurang tepat. Oke, realokasi anggaran itu bukan ranahnya Pak Joko, tapi saya ingin tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Nailul. Mengimpor minyak mentah dari Rusia itu menjadi salah satu opsi yang digodok oleh pemerintah, Pak Joko, atau tetap bertahan pada 3 opsi tadi? Karena khawatir kalau misalnya pemerintah mengimpor dari Rusia, ini akan ada sanksi dari Amerika Serikat. Itu nggak masuk dalam opsi pemerintah, Pak Joko? Jadi sebetulnya yang pertama saya mau komentarin soal harga sepeda motor listrik ya. Saya baru saja belum lama berkunjung secara langsung ke pameran kendaraan listrik itu di Kemayoran. Itu sudah banyak yang harganya lebih kurang 15 juta. Bahkan ada yang lebih murah dari itu. Jadi tergantung sepeda motornya. Jadi sudah banyak yang harganya sama dengan motor BBM, bahkan lebih rendah gitu. Itu yang pertama. Kemudian mengenai beli minyak dari manapun, memang kita sekarang ini sekitar lebih kurang 50% kita impor ya. Impor itu pertama impor minyak mentah, yang kedua adalah impor bensin, itu 50% juga, dan yang paling parah sebetulnya kita impor LPG. Hampir kira-kira lebih kurang 75% kita impor. Nah ini yang menyebabkan subsidi kita besar sekali begitu. Jadi pemerintah punya banyak pilihan, Pertamina terutama tentunya dengan melakukan tender, negosiasi ke berbagai negara, mencari harga minyak yang paling murah tentunya ya, itu sudah dilakukan oleh Pertamina. Nah beberapa cara untuk mengurangi impor bensin, impor minyak mentah, dan impor LPG diantaranya adalah yaitu tadi kendaraan listrik, kemudian kita pakai B30, sekarang lagi uji coba B40 ya. Kemudian juga kendaraan yang menggunakan gas itu ya juga kita terus membangun SPBG dan mengaktifkan SPBG lagi. Dan untuk mengurangi LPG kita coba untuk menggalakkan kompor listrik. Dan juga Bapak Presiden telah melakukan groundbreaking ya pembangunan di metal ether DME sebagai substitusi nanti untuk LPG. Jadi itu Mbak. Ya, jadi opsi mengimpor itu dari Rusia tidak masuk ya? Itu sudah dilakukan oleh Pertamina, mengevaluasi bekerja sama dengan berbagai negara gitu untuk kontrak jangka panjang maupun spot, melakukan tender maupun G2B maupun B2G atau B2B juga dilakukan oleh Pertamina. Ya, itu sudah dilakukan oleh Pertamina, mencari minyak yang semurah mungkin di market internasional. Tapi untuk kedepannya artinya opsi itu tidak menjadi prioritas pemerintah, tetap bertahan pada 3 opsi yang tadi Pak Joko sebutkan ya? Iya, sementara itu. Saya nanti akan lanjut lebih dalam. Apakah opsi untuk menaikkan harga itu akan dilakukan secara bertahap? Apakah itu reasonable? Apakah itu mungkin? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Sekjen Dewan Energi Nasional Kementerian SDM Joko Siswanto serta peneliti Indef Nailul Huda. Saya mau ke Mas Nailul. Mas Nailul, tadi disampaikan ya salah satu opsinya adalah menyesuaikan harga. Tapi kalau misalnya penyesuaian harganya dilakukan secara bertahap, apakah itu bisa mengurangi beban APBN kita?
secara signifikan atau bagaimana Mas Nailul? Ya, kalau kita lihat sebenarnya untuk bertahap itu memang jadi opsi juga Mbak ya. Kalau kita lihat mungkin jangan langsung ke 10.000 gitu kan. Dari 7.650 mungkin ke 8.000 atau berapapun itu pasti secara gradual gitu kan. Namun memang ancaman inflasi tetap ada gitu. Nah mungkin kalau saya seperti ini Mbak. Jadi memang ada beberapa cara untuk mengendalikan inflasi kan sebenarnya. Nah salah satunya memang kita untuk tidak meningkatkan harga yang diatur pemerintah, dalam hal ini adalah BBM Pertalite. Nah, kalau kita rasa seperti ini, mungkin bisa mengurangi beban APBN gitu kan. Namun memang kita juga harus menjaga inflasi itu dari berbagai sisi lainnya gitu. Misalkan ya mungkin pemerintah bisa mendorong untuk Bank Indonesia gitu ya. Nah, Bank Indonesia juga bisa membantu juga dengan menaikkan suku bunga acuan gitu kan. Terus kemudian ada beberapa harga yang diatur oleh pemerintah itu tidak dinaikkan seperti tarif ojek online, kemudian tarif pesawat dan sebagainya, yang saya rasa itu juga mempengaruhi dari inflasi gitu kan. Nah, saya rasa ada beberapa hal yang harus disesuaikan juga gitu kan. Dan saya rasa kalau misalkan itu di gradual ya, kenaikan harganya itu gradual, itu salah satu opsi yang bisa diterima sih kalau menurut saya. Dan ya walaupun inflasi juga pasti akan mengintai sih tetap Mbak. Dan ini yang saya rasa harus kita jaga semuanya. Oke, artinya Anda sepakat lah kalau misalnya harganya ini dinaikkan secara bertahap begitu ya, tidak langsung naik ke angka 10.000. Meskipun inflasi juga tetap membayangi. Pak Joko, apakah kemudian opsi menyesuaikan harga ataupun menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap ini menjadi opsi yang sangat-sangat dipertimbangkan oleh pemerintah? Artinya tidak akan langsung naik dari 7.000 ke 10.000, tapi mungkin ada di garis batas 8.000 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nailul. Pak Joko? Ya, halo. Sebetulnya ya untuk yang jenis pertama gitu ya, pemerintah sudah ada formulasi sebetulnya, ada batas atas, ada batas bawah begitu ya. Nah ini bisa diikuti sebetulnya oleh Pertamina begitu. Nah apakah untuk yang jenis solar bersubsidi dan Pertalite juga akan diterapkan yang sama, ataukah secara bertahap itu memang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah saat ini. Jadi sedang dihitung-hitung begitu ya, sedang dipertimbangkan yang bisa menyebabkan, saya sampaikan tadi, tidak terlalu membebani masyarakat, tidak terlalu menaikkan inflasi, tetapi juga dapat membantu meringankan beban keuangan negara dan juga Pertamina. Jadi mana yang akan dipilih nanti itu masih dalam penggodokan yang serius, day to day, karena kan harga minyak setiap harinya kan memang fluktuatif kan. Jadi di range berapa kira-kira fluktuatif itu, nah nanti mungkin akan ada hasil hitungannya tentunya. Oke baik, jadi semua opsi masih terbuka ya. Kabarnya besok akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet oleh Presiden Jokowi dan juga para menteri. Kita tunggu nanti bagaimana hasil keputusannya. Sekali lagi, apakah pemerintah akan mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM subsidi yakni solar dan juga Pertalite, atau mungkin mengalokasikan anggaran lain atau merealokasi anggaran, atau justru merevisi skema penyaluran subsidi dari terbuka ke tertutup. Sekali lagi opsinya masih berada di atas meja, kita tidak tahu apa. Kita tunggu saja nanti bagaimana keputusan dari Presiden Jokowi dan juga para menteri. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada peneliti Indef Nailul Huda dan juga Sekjen Dewan Energi Nasional Kementerian ESDM Joko Siswanto. Saya selalu Pak Joko dan juga Mas Nailul.